Bayangkan ini, sebuah benteng di atas gunung yang dikelilingi oleh ribuan tentara Romawi. Di dalamnya hanya ada 10.000 orang yang bersumpah tidak akan menyerah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada bantuan yang datang. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah manusia. Pemberontakan, pengepungan, dan pilihan hidup atau mati. Ini bukan sekadar cerita tentang perang. Ini adalah kisah tentang keteguhan dan tragedi yang masih menggema hingga hari ini. Anda tidak akan percaya bagaimana semuanya berakhir. Pada tahun 73 Masehi, Masada, benteng gunung yang kokoh di tengah gurun Yudea, menjadi saksi akhir dari perlawanan Yahudi terhadap Romawi. Benteng yang tampaknya tak tertembus ini berdiri sebagai pertahanan terakhir melawan legiun Romawi yang tak terhentikan. Peristiwa yang terjadi di sini bukan hanya penanda akhir pemberontakan, tetapi juga simbol keberanian dan tragedi. Bahkan hingga hari ini, jejak benteng tersebut masih terlihat jelas, seolah-olah gurun mengingat setiap detik dari pengepungan berdarah ini. Namun, untuk memahami mengapa Masada menjadi tempat penting dalam sejarah, kita harus kembali lebih jauh, ke masa sebelum pemberontakan Yahudi dimulai. Sebelum pemberontakan besar, Yudea hanyalah provinsi kecil di Kekaisaran Romawi. Wilayah ini berada di bawah kendali seorang prokurator yang bertanggung jawab kepada gubernur Suriah. Tapi Yudea selalu menjadi wilayah yang penuh ketegangan. Perpecahan etnis, agama, dan sosial membuat wilayah ini menjadi seperti tong mesiu yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Ketidakmampuan Romawi untuk memahami kerumitan sosial dan budaya Yudea hanya memperburuk keadaan. Pada tahun 66 Masehi, percikan api pertama dari pemberontakan besar terjadi ketika kerusuhan di Kaisarea berubah menjadi protes anti pajak yang menentang kekuasaan Romawi. Jawaban Romawi, kekerasan brutal. Prokurator Romawi, Cassius Florus, merespons dengan menyerang Yerusalem dan membantai ribuan orang Yahudi. Tindakan ini menyulut revolusi besar-besaran yang tidak bisa dihentikan. Dalam hitungan bulan, pemberontakan menyebar ke seluruh Yudea. Pasukan Yahudi berhasil mengusir garnison Romawi dari Yerusalem dan bahkan merebut benteng penting seperti Masada. Tapi, mereka tidak hanya melawan kekuatan Romawi. Kekacauan juga muncul di antara berbagai faksi Yahudi itu sendiri. Di tengah-tengah kekacauan ini, muncul satu kelompok fanatik yang dikenal sebagai Sicarii. Dipimpin oleh Elazar ben Yair, mereka menguasai Masada dan membuat benteng itu sebagai basis perlawanan mereka. Sicarii, yang berarti orang-orang belati, terkenal karena taktik gerilya brutal mereka, bahkan membunuh sesama Yahudi yang mereka anggap sebagai kolaborator Romawi. Tapi, apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa Romawi segera mengirimkan salah satu kekuatan militer paling kuat dalam sejarah untuk menghentikan mereka. Tahun 73 Masehi, Flavius Silva, seorang komandan Romawi yang tangguh, ditugaskan untuk mengakhiri pemberontakan Yahudi sekali dan untuk selamanya. Dia memimpin legiun ke-10 Fretensis, pasukan yang beranggotakan hampir 10.000 prajurit berpengalaman, termasuk ribuan tawanan Yahudi yang dipaksa bekerja untuk Romawi. Target mereka, Masada. Masada bukan sekadar benteng biasa. Terletak di puncak tebing curam yang menjulang 140 meter di atas gurun Yudea, benteng ini dikelilingi oleh tembok-tembok besar dan dilengkapi dengan menara penjagaan yang tinggi. Di dalamnya terdapat persediaan air dan makanan yang melimpah, cukup untuk bertahan selama bertahun-tahun. Benteng ini benar-benar tampak tak terkalahkan. Namun, tentara Romawi, seperti yang akan kita lihat, bukanlah musuh yang mudah ditundukkan. Ketika Romawi tiba, mereka segera memahami bahwa benteng ini tidak bisa dikepung dengan cara biasa. Jadi, Silva memerintahkan anak buahnya untuk membangun tembok pengepungan di sekitar benteng, memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Tembok itu membentang sepanjang 3,2 km, dilengkapi dengan menara penjaga dan kamp-kamp Romawi. Pasukan Romawi juga menargetkan saluran air yang mengalir ke Masada, memotong pasokan penting bagi para pembela. Namun, bahkan dengan semua persiapan ini, Masada tetap sulit ditembus. Akhirnya, Romawi memutuskan untuk membangun jalan pengepungan yang luar biasa, sebuah rem besar yang terbuat dari tanah dan batu.
yang akan memungkinkan mereka untuk menyerang benteng dari arah yang lebih tinggi. Proyek ambisius ini mengubah sisi tebing menjadi jalan menuju kehancuran Masada. Hari demi hari, bulan demi bulan, jalan pengepungan itu semakin tinggi. Hingga akhirnya, pada suatu pagi di bulan Mei 73 Masehi, tentara Romawi berhasil membawa menara pengepungan mereka ke puncak. Tembok Masada dihantam oleh pendobrak, tetapi para pembela tidak menyerah begitu saja. Mereka membangun tembok kedua dari kayu dan tanah yang lebih fleksibel, menahan serangan Romawi lebih lama. Romawi, frustrasi karena tembok baru itu begitu kuat, akhirnya memutuskan untuk membakar kayu penyangga tembok. Awalnya, angin berbalik dan hampir menghancurkan peralatan Romawi, tetapi tiba-tiba angin berubah arah dan api berkobar di tembok pertahanan Yahudi. Malam pun tiba, dan Romawi bersiap untuk serangan terakhir keesokan harinya. Namun, ketika pagi tiba, sesuatu yang tak terduga menanti mereka. Ketika legiun Romawi akhirnya menembus tembok dan menyerbu ke dalam benteng, mereka tidak dihadapkan oleh perlawanan yang diharapkan. Sebaliknya, mereka menemui keheningan yang memekakkan telinga. Di dalam benteng, jasad-jasad para pembela Yahudi tergeletak. Menurut sejarawan Yosefus, para pembela Masada yang dipimpin oleh Elazar ben Yair telah memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri daripada jatuh ke tangan Romawi. 2 perempuan dan 5 anak yang berhasil selamat dari peristiwa itu menceritakan kisah tragis ini. Masada, benteng yang tampaknya tak terkalahkan, telah jatuh. Jatuhnya Masada menandai akhir dari pemberontakan besar Yahudi melawan Romawi. Yudea sekarang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Romawi, tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh perang ini tidak dapat diabaikan. Puluhan ribu orang tewas, desa-desa hancur, dan tanah yang kaya dengan sejarah dan budaya luluh lantak. Meski demikian, kisah Masada tetap hidup. Hari ini, benteng itu menjadi simbol ketabahan dan keberanian, terutama bagi angkatan pertahanan Israel yang bersumpah bahwa Masada tidak akan pernah jatuh lagi. Pengepungan Masada, dengan segala tragedi dan kemuliaannya, mengingatkan kita akan kekuatan keteguhan manusia dan betapa mahalnya harga yang harus dibayar dalam perang. Hingga hari ini, dinding-dinding yang berusia 2000 tahun itu berdiri sebagai saksi bisu dari salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah. Sebuah bukti bahwa perjuangan untuk kebebasan, bahkan ketika tampaknya mustahil, adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan.